Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Dwi Puspita. Saya dengan NIM 1062487 dan saya dari kelas HTN 3C. Nah, di sini saya akan menyelesaikan tugas kuliah saya, ujian akhir semester saya dengan mata kuliah Hukum Pidana dengan dosen pagamku yaitu Bapak Muhammad Aiman SHMH. Nah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat rahmat karunia-Nya lah saya pada saat ini bisa menyampaikan suatu video untuk menjelaskan ujian akhir semester saya dalam keadaan sehat walafiat. Salawat berangkaikan salam terlupa pula kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucap lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang hukum pidana. Nah, di sini mungkin tidak asing lagi dengan hukum pidana. Apa sih hukum pidana itu? Nah, di sini saya akan menjelaskan hukum pidana. Hukum pidana adalah seperangkat aturan perbuatan yang terlarang atau tindakan pidana dan sanksi untuk menjaga ketertiban dibagi menjadi hukum pidana. Dibagi menjadi dua hukum pidana, yaitu material dan formil. Hukum material materi yang lengkapnya mencakup pengertian, tujuan, dan tentang asas hingga juga kualifikasi tindakan pidana yang saya jelaskan. Nah, pengertian hukum pidana ini adalah aturan hukuman yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan diancam pidana serta syarat-syarat jatuhnya pidana. Nah, di sini ada beberapa. Menurut Mualjat Dong, hukum pidana adalah bagian hukum yang mengatur dasar dan aturan perbuatan terlarang beserta ancaman pidananya. Nah, di sini ada tujuan pidana. Tujuan pidana adalah hukum pidana ini adalah ditetapkan ketertiban dan perlindungan bagi masyarakat, khususnya melindungi kepentingan hukum, memberi dasar legitimasi negara dan membatasi kekuasaan negara kita. Baiklah, di sini ada asas pokok hukuman pidana. Azas legalitas di sini dapat dijelaskan bahwa tiada kejahatan tanpa undang-undang pidana yang mendahulukannya. Yang kedua yaitu azas tidak ada pidana tanpa ada kesalahan. Nah, pidana hanya bisa dijatuhkan jika ada unsur kesalahan pada pelakunya. Nah, di sini dapat juga dijelaskan bahwa azas terduga tak bersalah, tersangka dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan berkekuatan hidup tetap, berkekuatan hukum yang tetap. Di sini ada juga yang disebut dengan azas non bis in idem. Seseorang tidak dapat dihukum dua kali untuk tindak pidana yang sama. Azas proporsionalisme, berat ringannya pidana hukuman harus sebanding dengan ringannya tindak pidananya. Nah, di sini ada juga azas teritorial atau universalitas, berlaku di wilayah negara dan berlaku secara universal untuk kejahatan yang tertentu. Di sini ada juga pembagian hukum pidana. Pembagian hukum pidana ini yang pertama itu pembagian hukum pidana material, mengatur perbuatan yang dilarang. Hukum pidana umum atau khusus berlaku pada golongan tertentu. Nah, sedangkan hukum pidana formil itu mengatur tata cara penegakan hukum pidana, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan, dan pengadilan di pengadilannya. Nah, di sini dapat dijelaskan bahwa hukum pidana yang terakhir yaitu tentang hukum pidana dikodifikasikan dan tidak dikodifikasikan. Nah, di sini terverifikasi KUHP dan tidak ada verifikasi di undang-undang di luar KUHP. Nah, konsep pidana
konsep tindakan pidana atau delik di sini dapat dijelaskan bahwa delik material adalah perbuatan yang mengakibatkan akibat tertentu. Sedangkan delik formil di sini dapat dijelaskan bahwa perbuatan yang dianggap melanggar hukum tanpa melibatkan akibatnya. Nah, delik sengaja itu dilakukan dengan niat dan kehendak kita sendiri. Delik sengaja, delik yang tidak sengaja yaitu disebabkan kurang hati-hati. Nah, mungkin semoga materi yang saya berikan ini bermanfaat untuk kita semua. Sebelum saya akhiri tugas saya berpantun terlebih dahulu. Ayah pulang membawa makanan, tidak lupa membawa spaghetti. Berani menegakkan keadilan walaupun mengenai diri sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.